Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pancasila di era milenial. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila di era milenial dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, Pancasila yang merupakan hasil dari satu kesatuan, proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Rumusan ini telah 3 kali melalui perubahan. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, diubah karena dalam poinnya tidak terdapat ketuhanan yang Maha Esa atau tidak adanya kewajiban seseorang bagi orang yang beragama. Yang kedua, pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam rumusan yang kedua ini, Pancasila diganti karena poin pertama hanya memfokuskan untuk agama Islam saja, sedangkan Indonesia mempunyai beragam agama. Dan yang ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 barulah disahkan rumusan Pancasila ini, karena poin pertamanya sudah melingkup ketuhanan yang Maha Esa, artinya tidak hanya agama Islam saja yang terdapat di dalamnya. Lalu yang kedua, tanggung jawab negara terletak pada warganya, terlebih pada generasi muda yang hidup di zaman now, khususnya bagi generasi milenial. Generasi milenial mempunyai tugas yang sangat berat dalam menjaga kerukunan atau toleransi dalam kehidupan berbangsa. Dituntut mampu membangun bangsa menjadi lebih baik lagi, serta Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia demi tetap tegaknya NKRI. Tantangan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di era milenial dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu tantangan teknologi. Yang kedua, tantangan ideologi. Yang ketiga, tantangan mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat, tantangan toleransi. Yang kelima, tantangan sosial. Cara menyikapi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era milenial. Yang pertama, mempunyai rasa semangat untuk menjunjung tinggi nilai persatuan, yaitu untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan perlu sikap cinta tanah air dan toleransi. Yang kedua, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleransi menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan, kedamaian, dan keutuhan bangsa di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Menghormati keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjadi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mempunyai sikap rela berkorban, hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat 1. Upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan setiap warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi keutuhan dan kemajuan NKRI. 4. Pantang menyerah untuk mempertahankan Pancasila. Generasi milenial harus berada di depan, mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus, sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Dalam mempertahankan Pancasila diperlukan sinergisme lintas kelembagaan untuk bersama-sama
mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain. Mempunyai sikap gotong royong. Gotong royong memperkokoh kesatuan dan persatuan dan meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Yang keenam, mempunyai sikap patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Patriotisme pada saat ini tidak lagi harus ikut angkat senjata, tetapi dalam diwujudkan dalam bentuk yang lain seperti mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, pengetahuan ilmu, dan sebagainya. Yang ketujuh, sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia, seperti mempelajari budaya sendiri, mempelajari produk lokal, menghargai perbedaan budaya, melakukan aksi nyata untuk membela negara, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, sifat optimisme. Optimisme adalah paham keyakinan atas segala sesuatu dari segala yang baik dan menyenangkan dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Dengan sifat optimis, langkah kita akan tegar menghadapi setiap cobaan dan menatap masa depan penuh dengan keyakinan. 9. Menjaga harga diri bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan harga diri dan kehormatan bangsa. Menjaga harga diri dan kehormatan bangsa juga harus kita lakukan dengan cara menentang berbagai macam bentuk penindasan, penjahatan, dan kesewenang-wenangan. Menyaring budaya asing dan memilih budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita bisa dikategorikan sebagai usaha menjaga harga diri dan kehormatan bangsa dan negara. 10. Mempunyai sikap percaya diri sendiri. Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri adalah dengan membiasakan diri berinisiatif dalam setiap kesempatan tanpa menunggu perintah orang lain. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan di atas. Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan setiap masalah yang ada, maka sebenarnya akan terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan, untuk melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Sehingga internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.